Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang nelayan bernama Sirkus sedang menangkap ikan di tengah lautan Irlandia. Namun bukanlah ikan yang ia dapatkan, malah seorang wanita cantik yang masuk ke dalam perangkap ikannya. Tentu saja hal ini membuat Sirkus heran. Lalu karena panik dia pun menghubungi seseorang untuk membantunya mengevakuasi mayat perempuan itu. Namun tiba-tiba dia melihat perempuan itu bergerak, dan itu berarti si perempuan yang masuk ke dalam jaringnya ini masih hidup. Lalu dengan segera dia pun menolong perempuan itu dan menyadarkannya. Saat sadar, wanita itu pun terlihat sangat ketakutan dan mengira bahwa dirinya sudah mati. Sirkus pun memberitahunya bahwa dia masih hidup dan menjelaskan bahwa dirinya masuk ke dalam jaring ikannya. Kemudian saat Sirkus akan membawanya ke rumah sakit, perempuan itu pun sangat ketakutan dan meminta Sirkus agar tidak membawanya ke tempat banyak orang. Ditambah lagi, saat Sirkus menanyakan namanya, dia juga tidak tahu siapa nama dan dari mana asalnya. Karena bingung, akhirnya Sirkus pun membawa wanita itu ke rumah kosong milik almarhum ibunya. Dia pun mengizinkan wanita itu untuk tinggal di rumah almarhum ibunya selama dia mau. Kemudian Sirkus meninggalkan wanita itu dan pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Maura untuk mengajak rujuk. Untuk mengajak anaknya yang bernama Annie pergi ke klinik. Jadi ceritanya si Annie ini mempunyai penyakit gagal ginjal yang membuatnya harus rutin cuci darah setiap bulannya. Setibanya di klinik, Annie pun meminta Sirkus untuk bercerita sambil menunggu proses cuci darahnya selesai. Sirkus yang tidak pandai bercerita akhirnya dengan terpaksa menceritakan sebuah dongeng. Pada zaman dahulu kala, ada seorang nelayan yang menemukan wanita cantik di dalam jaringnya. Kemudian Annie pun bertanya, apakah wanita itu Putri Duyung? Ataukah Selk? Atau mungkin Mimi Pri? Namun Sirkus pun menjawab, bukan, dia adalah wanita biasa. And that's it. Sirkus yang tidak pandai bercerita akhirnya mengakhiri ceritanya hanya sampai di situ. Sungguh cerita yang sangat tidak berfaedah. Lalu keesokan harinya Sirkus kembali ke rumah almarhum ibunya untuk mengambil kapal dan mencari ikan. Tapi wanita itu meminta Sirkus untuk mengajaknya ikut bersamanya karena dia sangat kesal sendirian di rumah. Karena kasihan, akhirnya Sirkus pun mengajak wanita itu untuk ikut bersamanya mencari ikan. Kemudian di kapal, Sirkus menanyakan apakah ia sudah ingat dengan namanya. Wanita itu pun menjawab bahwa dia masih belum ingat. Kemudian wanita itu meminta Sirkus agar memanggilnya dengan nama Ondine, yang artinya wanita yang berasal dari laut. Di sana Sirkus terlihat sangat kesal karena tidak ada satu ekor lobster pun yang masuk ke dalam perangkapnya. Lalu saat Ondine bernyanyi dengan merdu, Sirkus sangat aneh karena dia tidak mengerti bahasanya. Namun tiba-tiba saat Sirkus menarik kembali perangkapnya, dia sangat kaget karena banyak sekali lobster yang masuk ke dalam perangkapnya. Akhirnya Sirkus pun menyuruh Ondine agar terus bernyanyi, dan tentu saja hal itu membuat Sirkus sangat heran karena dia tidak pernah mendapatkan tangkapan lobster sebanyak itu sebelumnya. Akhirnya mereka pun pulang dengan tangkapan lobster yang sangat banyak. Kemudian Sirkus pun menjual hasil tangkapannya dan membelikan pakaian serta makanan untuk Ondine. Saat selesai berbelanja, dia pun pergi menjemput Annie di sekolah. Annie yang masih penasaran dengan cerita Sirkus, akhirnya meminta Sirkus untuk melanjutkan ceritanya yang belum selesai. Kemudian Sirkus pun melanjutkan ceritanya dan Annie pun memberitahu Sirkus bahwa mungkin wanita itu adalah seorang Selk. Shark adalah sebuah makhluk mitologi semacam anjing laut yang bisa berubah menjadi manusia. Sirkus yang tidak percaya dengan hal seperti itu menganggap bahwa itu adalah sebuah imajinasi Annie. Kemudian saat sampai di rumah, Annie yang sangat yakin bahwa itu bukanlah sebuah dongeng, pergi mengikuti Sirkus untuk mencari tahu kebenarannya. Sesampainya Sirkus di rumah, Annie pun melihat Sirkus berduaan di rumah neneknya dengan seorang wanita. Dan tentu saja hal itu membuat Annie semakin yakin bahwa cerita Sirkus adalah kisah nyata. Kemudian Annie pun pergi ke perpustakaan dan meminjam semua buku tentang anjing laut dan peradaban Selk untuk ia pelajari. Keesokan harinya saat Sirkus tidak ada di rumah, Annie pun pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang ayahnya sembunyikan. Di kejauhan, Annie melihat ada seorang wanita yang sedang berenang.
Lalu, saat Ondin keluar dalam air, dia sangat terkejut ketika ada seorang anak perempuan di hadapannya. Di sana, Annie pun menanyakan tentang asal-usul Ondin dan tentang Shrek yang tentu saja membuat Ondin sangat bingung. Annie juga memberitahu bahwa seorang Shrek tidak bisa kembali ke lautan tanpa mantel anjingnya. Ondin pun terlihat sangat heran mendengar semua pertanyaan Annie yang dilontarkan kepadanya. Kemudian, Ondin pun meminta agar Annie merahasiakan keberadaannya kepada semua orang. Kemudian Shin pun beralih dengan seorang pria asing yang sedang berdiri, seolah sedang mencari sesuatu di kota itu. Keesokan harinya, sirkus mengajak Ondin pergi mencari ikan yang tentu saja itu membuat Ondin senang. Kemudian di tengah laut, sirkus pun meminta bantuan kepada Ondin agar dia mengendarai kapalnya. Ondin yang sangat takut akan ada seseorang yang melihatnya terpaksa mengendarai kapal itu dengan kakinya. Sirkus yang melihat Ondin mengendarai kapal seperti itu melarangnya karena itu bisa membahayakan keselamatan mereka berdua. Namun Ondin tidak menghiraukan sirkus dan malah Ondin seperti sedang memancing birahi sirkus. Yang tentu saja membuat sirkus kesal karena dia sepertinya mulai tergoda oleh kemolekan Ondin. Kemudian Ondin pun menyanyikan lagu merdunya lagi, dan tiba-tiba saat sirkus mengeluarkan jaringnya dari dasar laut, dia pun dibuat kaget dengan tangkapan ikan salmon yang sangat banyak. Ditambah lagi, sirkus tahu bahwa tidak mungkin bisa mendapatkan ikan salmon dengan perangkap yang biasa-biasa saja. Tentu saja hal itu juga mengundang 2 orang petugas di sana untuk menghampirinya, karena curiga sirkus telah menggunakan alat yang berbahaya untuk menangkap ikan salmon itu. Setelah dicari-cari, mereka pun tidak menemukan bukti apa-apa kecuali seorang wanita yang sedang bersembunyi di bawah kapalnya. Circus? Where? In your net. Ondin pun menjelaskan kepada petugas itu bahwa sirkus tidak melakukan hal yang berbahaya dan itu hanya kebetulan saja. Mereka pun percaya dan pergi meninggalkan kapal sirkus. Kemudian sirkus mengajak Ondin ke pasar untuk menjual tangkapan mereka. Lalu karena Ondin merasa sudah ada orang lain yang melihat keberadaannya, akhirnya dia pun menyetujuinya. Setibanya di sana, semua mata laki-laki yang ada di sana pun tertuju pada kecantikan Ondin yang berada di kapal sirkus. Termasuk laki-laki misterius yang ternyata dia adalah orang yang sedang mencari Ondin selama ini. Sesudah menjual ikan dan mendapatkan uang yang banyak, mereka pun pergi ke toko baju yang tentu saja hal itu membuat ibu-ibu PKK di sana juga terkesan melihat kecantikan Ondin. Keesokan harinya Annie kembali menemui Ondin dan memintanya untuk diajari berenang. Namun saat berenang, tiba-tiba Ondin menginjak sesuatu di dalam air dan mengambilnya. Kemudian Annie pun mengatakan bahwa mungkin saja itu adalah mantel anjing laut milik Ondin. Dia juga mengatakan jika Ondin ingin tetap di sini, Ondin harus mengubur mantel itu agar dia tidak memakainya dan kembali ke wujud aslinya seperti anjing laut. Akhirnya, dengan segera mereka pun langsung mengubur benda itu di pekarangan rumahnya. Lalu kemudian mereka pun pergi ke acara festival di kota itu. Di kapal, Annie terus meyakinkan sirkus bahwa Ondin adalah Shrek. Namun, berkali-kali Ondin membantahnya dan mengatakan bahwa dirinya adalah manusia biasa. Setibanya di festival itu, Annie yang sangat tidak yakin bahwa Ondin adalah manusia biasa meminta Ondin untuk membuktikannya. Dan dia pun dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri ke dasar laut. Tentu saja hal itu membuat Ondin terkejut dan dengan segera dia pun menyelamatkan Annie. Setelah diselamatkan, akhirnya Annie pun tersadar dan sirkus pun membawanya pulang. Di rumah, Ondin yang melihat sirkus sangat khawatir dengan sikap Annie, memberitahu kepada sirkus bahwa Annie sepertinya sengaja menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam laut karena ingin membuktikan bahwa Ondin adalah benar-benar seorang Shrek, yaitu dengan cara melihat bagaimana Ondin mengobatinya dengan kekuatan magic yang biasa dimiliki oleh seorang Shrek. Namun hal itu juga ternyata membuat sirkus percaya bahwa Ondin adalah seorang Shrek. Kemudian sirkus pun memberanikan diri untuk meminta jatah penanaman saham yang selama ini dia pendam. Cep, mantep. Mereka pun melakukan penanaman saham yang membuat Ondin akhirnya benar-benar terpuaskan. Setelah penanaman saham selesai, keesokan harinya sirkus pun pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa kepada seorang pastor. Dia mengungkapkan bahwa dulu dirinya adalah seorang pemabuk berat. Dia juga mengatakan bahwa dia telah melakukan dosa dengan seorang wanita yang ia temukan di jaring kapalnya.
Sirkus pun menceritakan semua tentang Ondine kepada pastor itu karena ia takut akan terjadi sesuatu yang besar kepadanya. Saat akan pergi dari gereja, Sirkus pun dihampiri oleh seorang laki-laki dan menanyakan hubungannya dengan Ondine. Namun Sirkus tidak menanggapinya dan laki-laki itu pun pergi. Kemudian Sirkus pun mengantarkan Annie ke klinik untuk mencuci darahnya lagi. Saat pulang, nampaknya ibunya Annie tidak ada di rumahnya dan rumahnya pun dikunci. Kemudian Annie pun mengajak Sirkus untuk pergi ke suatu bar yang dimana ibunya suka mabuk-mabukan dengan pacarnya di sana. Sesampainya di sana, Sirkus pun meminta Maura agar Annie menginap 1 malam saja di rumahnya. Namun Maura menolaknya dan dengan berat hati, dia pun pulang meninggalkan Annie. Lalu di sisi lain ada seorang laki-laki mengendarai mobil menuju rumah Sirkus. Ondine yang menyadari itu dengan segera keluar dan bersembunyi di tempat yang aman. Kemudian laki-laki itu pun mencari Ondine di rumahnya namun tidak ditemukan. Ondine pun memperhatikan laki-laki itu yang memberikan kode kepada teman-temannya bahwa rumah itu kosong. Tidak lama kemudian Sirkus pun pulang dan sangat kaget ketika rumahnya sudah sangat berantakan. Karena khawatir kepada Ondine, dia pun langsung mencari Ondine ke semua sudut rumahnya, namun Ondine tidak ditemukan. Tapi setelah mencari ke semua lingkungan di rumahnya, akhirnya Sirkus pun menemukan Ondine yang sedang bersembunyi di kolong jembatan dan terlihat sangat ketakutan. Lalu Sirkus pun menenangkan dan menyuruh Ondine agar mengucapkan kata permohonan. Karena menurut Annie, seorang sek dapat mengabulkan permohonan. Kemudian Ondine pun memohon agar Annie bisa sembuh dari penyakitnya. I wish she wasn't sick. Dan Sirkus juga mengucapkan permohonan semoga Ondine tetap tinggal bersamanya. Di tempat lain, laki-laki asing yang mencari Ondine terlihat sangat kesal karena tidak menemukan Ondine di rumahnya. Dia pun mencari Ondine di pusat kota yang dimana secara bersamaan Annie, Maura dan kekasihnya Alec baru pulang dari sebuah bar dan mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Dan tiba-tiba mereka pun bertabrakan yang seketika menewaskan Alec. Lalu saat Sirkus sedang jalan-jalan di kota, tidak sengaja melintasi kejadian tabrakan mereka. Dia pun keluar dan berlari mengajar Annie karena sangat khawatir kepadanya. Namun, para petugas menahannya dan melarang Sirkus untuk mendekati tempat kejadian. Petugas itu pun memberitahu bahwa korban akan dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit, dokter menyuruhnya agar Annie segera dioperasi. Secara kebetulan, dokter pun memberitahu Sirkus bahwa Alec mempunyai kartu donor dan jaringan ginjalnya juga sama dengan Annie. Tentu saja, Sirkus merasa seperti ada keajaiban dan seolah tidak percaya bahwa permohonan yang diucapkan Ondine benar-benar dikabulkan. Operasi pun kemudian langsung dilakukan dan akhirnya kini Annie benar-benar sehat dan tidak mempunyai penyakit gagal ginjal lagi. Kemudian di tempat lain, Ondine sedang berbicara dengan laki-laki misterius itu dan laki-laki itu pun mengajaknya pulang karena tempatnya bukanlah di sini. Laki-laki itu juga berbisik kepada Ondine seolah ada yang disembunyikan di antara mereka. Dan Ondine pun kemudian pergi meninggalkan laki-laki itu. Keesokan harinya, Sirkus mengantar Maura untuk menabur abu Alec yang sudah tiada. Dan di sana, Maura pun memberikan hak asuh anak mereka kepada Sirkus dengan catatan Ondine tidak tinggal bersama mereka. Kemudian Maura pun mengajak Sirkus ke suatu bar untuk pergi minum amer. Awalnya Sirkus menolak, namun karena Maura terus-terusan memaksa, akhirnya untuk menghargai dia yang sedang berkabung, Sirkus pun menurutinya. Lalu kemudian Sirkus pun pulang dengan keadaan mabuk berat dan perasaan yang tidak karuan karena sudah berjanji kepada Maura untuk tidak tinggal bersama Ondine. Sirkus pun kemudian pulang menemui Ondine yang sedang bersembunyi di kapalnya. Karena takut laki-laki misterius itu datang menangkapnya. Lalu Sirkus pun membawa Ondine ke suatu pulau kecil yang dimana mungkin saja Ondine bisa pulang ke tempat asalnya, yaitu bangsa Selk. Ondine yang tidak mau berpisah dengan Sirkus memaksa agar Sirkus membawanya kembali pulang ke rumah. Di pulau itu Sirkus pun mengatakan kepada Ondine bahwa dirinya akan aman di sini. Dan saat mereka berbincang, minuman Sirkus pun habis dan dia pun berpura-pura akan mengambil 1 botol amernya lagi di kapal. Lalu kemudian dengan cepat Sirkus pun menyalakan kapalnya dan meninggalkan Ondine. Ondine yang menyadari itu bergegas mengejar Sirkus, namun Sirkus sudah terlalu jauh untuk ia kejar. Ondine pun akhirnya menangis dan Sirkus pun mengatakan bahwa bangsa manusia tidak akan bisa hidup berdampingan bersama bangsa Shark. Ondine yang kesepian dan merasa hidup sendiri karena tidak ada yang menemaninya, akhirnya melepaskan mantel dan sepatunya, lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau itu.
Kemudian sirkus pun pulang ke rumah dan membawa Annie untuk tinggal bersamanya. Annie pun menanyakan tentang keberadaan Ondine kepada sirkus. Namun sirkus pun menjawab bahwa Ondine sedang pergi sementara waktu untuk mengurus urusan laut. Keesokan harinya, saat Annie sedang menonton TV, tidak sengaja Annie melihat siaran musik yang biasa Ondine nyanyikan. Melihat itu, sirkus pun menyadari bahwa Ondine adalah manusia biasa dan bukan seorang seleb. Dia pun dengan segera bergegas untuk kembali ke pulau itu. Setibanya di sana, sirkus pun langsung mencari Ondine, hanya saja Ondine tidak ada di semua tempat. Hingga akhirnya, sirkus pun melihat mantel dan sepatu Ondine tergeletak di pinggir pantai. Lalu di kejauhan, sirkus pun melihat Ondine ada di seberang pulau itu. Akhirnya, dengan segera dia pun menjemput Ondine dan langsung memeluk Ondine yang tergeletak lemas serta kedinginan. Dan kemudian sirkus pun meminta agar Ondine menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata nama asli Ondine adalah Joanna. Hari itu Ondine bersama rekannya bernama Fredrik sedang membawa 1 kilogram heroin. Namun tiba-tiba dia dikepung oleh polisi pantai. Fredrik yang tidak bisa berenang akhirnya memberikan tas berisi heroin itu kepada Ondine. Karena memang Ondine adalah seorang perenang yang sangat tangguh. Namun karena kerasnya ombak Irlandia membuatnya kelelahan dan tenggelam. Kebetulan tidak disengaja, dia pun masuk ke dalam jaring ikan milik sirkus. Dan sirkus pun adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, akhirnya sirkus pun membawa Ondine pulang. Setibanya di rumah, mereka pun dibuat kaget karena Fredrik sudah ada di sana. Karena sirkus takut terjadi sesuatu pada Annie, dia pun langsung menghajar Fredrik. Namun tiba-tiba teman Fredrik datang ke sana dan menodongkan pistol kepada sirkus. Di sana Fredrik hanya menginginkan tas berisi heroin yang disembunyikan oleh Ondine. Ondine pun yang merasa terpojok dengan keadaan mereka, takut terjadi apa-apa kepada sirkus dan Annie. Akhirnya dia pun dengan terpaksa memberitahu keberadaan tas itu. Namun saat heroin itu digali, nampaknya tas itu sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata tas itu sudah dipindahkan oleh Annie ke dalam perangkap lobster milik ayahnya. Mengetahui hal itu, Fredrik pun dengan temannya langsung pergi ke tempat di mana perangkap lobster itu berada. Namun saat Fredrik akan mengambil perangkap lobster itu, Ondine yang menyadari bahwa Fredrik tidak bisa berenang, dengan segera menarik talinya yang membuat Fredrik dan temannya terpleset dan terjatuh ke laut. Fredrik yang tidak bisa berenang pun akhirnya tewas karena berusaha mengambil heroin yang tenggelam. Sementara temannya ditangkap bersama Ondine oleh kepolisian setempat karena telah melakukan kejahatan. Keesokan harinya sirkus pun pergi menemui pastor dan memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari pengacara bahwa Ondine akan dideportasi dari Irlandia karena kejahatan yang sudah dilakukannya. Namun hal itu juga tidak akan terjadi jika Ondine menjadi warga Irlandia. Sirkus pun akhirnya menemukan solusi yang dimana meminta pastor untuk menikahkan dirinya bersama Ondine. Lalu di scene akhir kita diperlihatkan dengan Ondine yang sedang bersiap-siap untuk melangsungkan pernikahan bersama sirkus. Mereka pun menaiki sebuah kapal dan terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. Kemudian film pun selesai.